Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ma'an tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, yang senantiasa tiada henti, yang senantiasa Maha Pengasih dan Penyayangnya, yang senantiasa diberikan pada semua makhluk, termasuk diantaranya manusia, dan terlebih pada orang yang senantiasa bersyukur karena imannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberikan kesempatan hidup dengan keadaan yang sehat, dan bagi yang dalam keadaan ini mendapatkan ujian sakit, mudah-mudahan saudara-saudaraku baik yang di rumah sakit ataupun yang berada di rumah-rumah, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan, kesehatan, dan manfaatkan. Kemudian dengan memanfaatkan kenikmatan kesehatan yang Allah berikan, bisa mampu melaksanakan tugas-tugas hidup untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rangka untuk mencari kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang lalu kita sampaikan tentang dzikir baik pagi ataupun petang, diawali dengan suratul Baqarah ayat 225 yang terkenal dengan ayat kursi, itu yang dibaca. Namun kita sampaikan sebentar bahwa dalam rangka melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah termasuk dzikir itu ada yang dikatakan dzikir yang ditentukan, berarti yang dikuatkan, atau muakkad. Muakkad itu yang dikuatkan oleh Rasulullah, berarti memang bisa dikatakan setengah wajib, jangan dilaksanakan. Itu yang dikatakan sunnah muakkad. Kemudian sunnah mukhayyar yang kedua. Jadi sekali lagi saudaraku, sunnah terbagi menjadi dua. Sunnah muakkadah atau muakkad itu sunnah yang dikuatkan oleh Rasulullah, yang memang pantaslah kalau senantiasa dikerjakan. Kemudian sunnah yang kedua adalah sunnah mukhayyar. Sunnah yang kedua ini adalah sunnah di mana orang boleh pilih laksanakan atau tidak. Itu tergantung daripada kita selaku hamba Allah. Sebagaimana kalau dzikir sehabis sholat itu ada bacaan-bacaan yang harus dibaca. Contohnya istighfar, astagfirullahaladzim, atau astagfirullah, astagfirullah, atau astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang wa huwa ala kulli yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian bacaan berikut yang dikuatkan adalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Sebelumnya diawali dengan bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu yang dikuatkan atau yang muakkadah, yang memang
dibaca sehabis sholat fardu. Di luar itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan sunnahnya yang dikatakan tadi adalah yang kedua sunnah mukhayyar. Dalam pelaksanaan sunnah mukhayyar ini karena diawali dengan bacaan-bacaan surat ataupun ayat-ayat yang agak panjang, kemudian juga banyak sunnah-sunnah yang lain yang memang harus dikerjakan. Maka dikatakan zikir pagi dan petang. Apakah dalam bacaan ini tidak atau boleh juga dilaksanakan tidak hanya pagi dan petang? Boleh. Tapi itu namanya mukhayyar. Contohnya sehabis zuhur, kemudian sehabis asar, sehabis isya, boleh. Sehabis maghrib, boleh. Nah, sehingga sekali lagi termasuk diantaranya membaca surat Al-Baqarah 255 atau ayat kursi, kemudian membaca suratul Ikhlas, kemudian baca suratul Al-Falaq, kemudian baca suratul An-Nas. Ini adalah termasuk mukhayyar, boleh memilih. Apakah kita selaku hamba Allah, umat Rasulullah SAW ini mengamalkan atau tidak tergantung daripada kita semua. Kemudian kita lanjutkan pada pokok bahasan ini, karena kemarin sudah kita sampaikan tentang fadilah, keutamaan, kehebatan ayat kursi, kemudian disambung zikir yang kedua, bacaan suratul Ikhlas. Yang kemarin saya sampaikan, Al-Ikhlas itu adalah intinya adalah memurnikan ketauhidan, memurnikan keesaan Allah, memurnikan daripada mahasatunya Allah adalah satu-satunya Tuhan, yang kemudian pada ayat berikutnya itu Allah Somad itu adalah tempat manusia bergantung atau meminta, menggantungkan daripada segala sesuatunya, meminta kepada segala sesuatunya, baik yang berhubungan urusan dunia maupun akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang lalu kita sampaikan bahwa keadaan pada waktu itu adalah banyak orang-orang Yahudi maupun Nasrani, kaum Sabi'in yang menyembah selain Allah. Padahal kalau kita kembalikan, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, bahwa Allah itu maha satu. Tapi kenyataan pada masa itu banyaklah orang-orang yang Yahudi yang mengingkari pada keesaan Allah, keesaan Tuhan. Termasuk kaum Nasrani yang mengingkari tentang keesaan Allah. Sehingga kaum Yahudi banyak yang menyembah pada Uzair dan meyakini bahwa Uzair itu anak Allah. Itu kaum Yahudi. Kemudian umat Nasrani juga demikian, mengingkari tentang keesaan Allah yang Maha Satu, kemudian sama menyembah pada Isa bin Maryam, Isa anaknya Maryam. Kemudian kaum Sabi'in menyembah pada matahari dan bulan. Kemudian kaum kafir adalah senantiasa dia mengandalkan berhalanya yang diagung-agungkan, tidak kepada Allah. Hal yang ini adalah menyelisih tentang surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Sehingga saya sampaikan bahwa kuwatul akidah yang pertama ini memang benar-benar kita pertahankan tentang keesaan Allah SWT. Yang pertama memang syaratnya dalam bertauhid atau mengesahkan Tuhan ini adalah tidak berlaku syirik. Tidak berlaku syirik. Kemudian yang kedua syaratnya untuk
mengakui tentang keesaan Allah, maksudnya tidak berlaku syirik adalah tidak menyembah, tidak minta pertolongan, tidak mengabdikan diri kepada benda, tidak mengabdikan diri kepada makhluk, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlaku syirik. Yang kedua, memang dalam rangka untuk mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah tidak boleh menyelisih tentang ketentuan-ketentuan Allah. Baik dalam Allah menciptakan fitrahnya manusia, manusia tidak boleh menyelisihinya. Fitrahnya seseorang bisa dijadikan kecil, besar, tinggi, putih, hitam, sawo matang, warna kulitnya tidak bisa diselisihi, tidak boleh. Ini adalah syaratnya seorang itu bertauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan di situ adalah syahadat tauhid itu harus dikuatkan. Satu, tidak berlaku syirik. Yang kedua, tidak boleh menyelisihi ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama kita ingatkan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menyelisih daripada takdir Allah. Apa bedanya dengan takdir ketentuan? Ketentuan itu bisa saja dikatakan sebagai ketentuan fitrah dan ketentuan di luar fitrah. Fitrah itu memang jelegernya seseorang itu seperti itu, katakan begitu. Kemudian kulitnya seperti itu. Tapi kalau takdir memang itu sebelum manusia dilahirkan dunia, maksudnya masih dalam proses dalam kandungan setelah usia 120 hari dalam kandungan seorang ibu, Allah telah menakdirkan. Baik umurnya, bahagia dan sengsaranya, rezekinya Allah sudah menentukan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, syaratnya diantaranya adalah harus taat pada apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan juga apa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena 4 hal yang memang syaratnya untuk bertauhid adalah seperti itu. Maka mari kita kembali pada pokok bahasan awal tentang tauhid itu. Kemudian satu lagi yang saya peringatkan pada saudara-saudaraku bahwa pada masa dahulu pengelompokan daripada penyembah ini ada yang benda yang nampak, ada yang benda tidak nampak. Yang nampak itu sebagaimana berhala, benda-benda yang tampak dilihat oleh mata. Itu adalah penyembahan-penyembahan yang sifatnya nampak oleh mata kepala. Jadi yang kedua atau yang pertama tadi adalah menyembah pada benda-benda yang tampak. Dianggap bahwa benda-benda itu bisa membawa manfaat bagi kehidupannya, dimintai pertolongan dan seterusnya. Mungkin dengan cara sesaji, dengan cara apapun diharapkan oleh mereka para penyembah berhala membawa manfaat bagi dirinya. Kemudian yang kedua yang berupa ausan. Jadi menyembah ausan ini sesuatu yang disembah adalah tidak tampak. Tidak tampak. Kalau berhala bisa itu arca-arca, kemudian hewan menyembah sapi. Ya, kalau Nabi Musa kan awalnya ada yang menyembah sapi, membuat sapi kemudian disembah sendiri, itu termasuk berhala. Tapi yang ausan bisa menyembah seperti diyakini adanya sebuah pohon besar, diyakini adanya sebuah senjata mungkin keris
mungkin akik dan sebagainya yang di situ nampak tapi di dalamnya tidak tampak. Maksudnya diyakini hanya di luar di dalamnya, di luarnya itu hanya sebagai sarana. Termasuk kalau dalam berhala itu langsung nampak betul wujudkan barang. Tapi kalau yang ada dalam mungkin diyakini tentang adanya di dalam pohon itu ada penghuninya, kemudian perlu diberi saji, diminta pertolongan. Keris yang ada pada itu juga begitu. Tapi kan bentuknya tidak tahu seperti apa yang di dalam daging ini. Kemudian akik juga begitu dan sebagainya yang sebetulnya kalau dikategorikan itu juga kelompoknya benda, tapi keyakinannya berbeda. Kalau benda yang tadi katakan berhala-berhala itu semuanya memang sudah berwujud berhala. Tapi kalau ausan itu belum nampak apa yang ada di dalamnya. Seperti apa belum tahu. Itu sedikit kita peringatkan pada saudara-saudaraku. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, langsung pada materi yaitu suratul Ikhlas yang pada awalnya memang pada suratul Ikhlas itu sendiri ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran, terutama pada bahan bahasan ini adalah suratul Ikhlas. Di antaranya dalam bahasan yang terdahulu telah disebutkan latar belakang turunnya surat Al-Ikhlas, yaitu dari Ikrimah mengatakan bahwa ketika orang-orang Yahudi berkata, kami menyembah Uzair anak Allah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan, kami menyembah Al-Masih putra Allah. Dan orang-orang Majusi menyembah matahari dan bulan. Kemudian kami menyembah matahari dan bulan, dan orang-orang musyrik mengatakan kami menyembah berhala. Ini latar belakang seperti itu. Kemudian turunlah ayat yang pada tadi awal adalah suratul Ikhlas ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dia Allah adalah Maha Esa. Yakni maksudnya atau kandungan dalam ayat pertama ini, yakni dialah Tuhan yang satu, yang esa, yang tiada tandingannya. Tiada tandingannya. Esa yang pertama tiada tandingannya. Kemudian tiada pembantunya. Tiada lawannya. Tiada yang serupa dengannya. Dan tiada yang setara. Setara itu sejajar. Tiada yang setara dengannya. Lafal ini tidak boleh dikatakan secara isbat. Maksudnya isbat itulah ketentuan. Terhadap seorang kecuali hanya Allah SWT, karena dia maha sempurna dalam segala sifat dan perbuatannya. Ini kandungan suratul Ikhlas ayat yang pertama, sehingga esanya di sini yang pertama tidak ada tandingannya, tiada pembantunya, memang tidak butuh, tiada lawannya, memang tidak ada lawannya, tidak ada yang mampu, dan tidak ada, betul-betul tidak ada. Katakan di sini adalah esanya Allah, tidak ada lawannya, tiada yang serupa. Kemudian juga tidak boleh dikatakan secara isbat terhadap seorang kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena dia maha sempurna. Esanya Allah adalah sempurna. Kemudian pada ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Bisa dibalik, Allah adalah tempat manusia bergantung atau minta segala sesuatu. Ikrimah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa mana yang dimaksud ialah yang bergantung kepadanya
semua makhluk dalam kebutuhan dan sarana mereka. Jadi kebutuhan dan sarana mereka ini adalah Allah sebagai tempat manusia bergantung. Di samping bergantung kepada ketentuannya, bergantung pada permintaannya untuk hubungan kebutuhan manusia di dunia maupun di akhirat. Itu yang dikatakan Allah Somad. Kemudian Ali Ibnu Abu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud ialah Tuhan yang maha sempurna dalam perilaku, maha mulia yang maha sempurna dalam kemuliaannya, maha besar yang maha sempurna dalam kebesarannya. Nah, hubungannya dengan kebesaran, maha sempurna dalam kebesarannya. Maha penyantun yang maha sempurna dalam sifat penyantunannya. Allah Somad ini memang penyantun, pengasih dan penyayang. Kalau pengasih tak pilih kasih, betul-betul tak pilih kasih. Karena sifatnya Allah Ar-Rahman, maha pengasih. Siapapun orangnya, baik yang taat kepada Allah, baik yang menyangkiri kepada Allah, baik yang menyembah ataupun tidak menyembah, semuanya adalah dikasih oleh Allah SWT. Karena memang Allah maha kasih. Tak pilih kasih, semua makhluk diberikan, termasuk manusia tadi. Yang beriman dikasih, yang berpaling dikasih, yang kafir pun dikasih, yang kelihatannya sementara tidak meyakini tentang adanya Tuhan, bahkan bisa dikatakan melawan pun juga dikasih. Karena apa? Allah memang Ar-Rahman, maha kasih. Sehingga pada penyantunnya Allah adalah maha sempurna. Maha sempurna. Dalam sifat penyantunnya ini, maha mengetahui yang maha sempurna dalam pengetahuannya. Maha bijaksana dan maha sempurna dalam kebijaksana, dia adalah maha sempurna dalam kemuliaan dan akhlaknya. Kemuliaan Allah tidak ada ya bandingannya. Kemuliaan akhlaknya tidak ada bandingannya. Ini adalah asa, kemudian lanjutan daripada pokok bahasa adalah as-somad, tempat manusia bergantung, tempat manusia meminta terhadap kebutuhan di dunia pun di akhirat, tak terlepas daripada ketentuan daripada Allah SWT itu. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, hanya dialah Allah yang berhak memiliki sifat ini yang tidak layak bagi selainnya. Berarti untuk makhluk tidak layak mempunyai sifat as-somad itu. Tidak layak. Maka dikatakan sempurnanya maha Allah adalah tempat manusia bergantung. Menggantungkan dirinya. Apapun yang ada pada dirinya. Manusia bisa makan, bisa minum, bisa hidup, bisa tercukupi kebutuhan adalah Allah sebagai pusat bergantungnya. Kemudian tiada yang dapat menyamainya dan tiada yang tiada yang setara dengannya. Dan Maha Suci Allah SWT, Maha Esa lagi Maha Menang. Berarti tidak ada yang bisa mengalahkan. Nih, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kemudian dalam penjelasan hadis yang lain, Al-A'masy telah meriwayatkan dari Syakik, dari Abu Wa'il, hubungannya dengan makna bergantung as-somad, yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Itu adalah Tuhan yang akhlaknya tiada yang menandinginya. Asim telah meriwayatkan hal ini semisal dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud. Masing-masing membicarakan atau mendukung penjelasan daripada ayat yang kedua ini, as-somad. Baik Al-A'masy, kemudian Malik telah meriwayatkan pula dari Zaid Ibnu Al-Asam. Sehubungan dengan makna as-somad, bergantung kepadanya adalah segala sesuatu, yakni as-sayyid alias penguasa. Jadi Allah itu as-sayyid, seperti atau sebagaimana Al-Malik. As-sayyid bisa dikatakan tuannya daripada tuannya tuan. As-sayyid di sini adalah penguasa. Al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah
yang kekal sesudah makhluknya. Jadi tidak ada makhluk yang kekal, tapi Allah yang esa itulah yang kekal. Tidak ada yang kekal. Baik dari awalnya kalau makhluk itu tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah atau ciptakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak ada, kemudian diadakan lagi, kemudian tidak kekal. Yang kekal adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan baik waktu di alam dunia, di alam barzah pun demikian. Kekalnya manusia itu setelah datangnya hari akhirat. Diawali dengan hari kiamat. Jadi hari akhir diawali dengan datangnya hari kiamat. Baik yang dikatakan kiamat kubro ataupun kiamat sughronya. Di penjelasan dari Malik itu adalah as-somad, diterjemahkan as-sayyid alias penguasa. Karena menguasai daripada apa yang dikehendaki, apa yang dihajatkan daripada makhluknya, termasuk manusia. Itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Hasan mengatakan pula sehubungan dengan makna firman yang bergantung kepadanya, artinya bergantung padanya adalah yang hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi komplit ini mendukung pada ayat kursi yang wala ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Terus-menerus tidak lelah, tidak enggan, tidak sungkan, tidak berpaling dari mengurusi makhluknya. Semua makhluknya yang ada di langit maupun di bumi, baik yang berupa hewan atau termasuk hidupnya jin, manusia, semuanya diurusi Allah Subhanahu wa taala. Hewan, tumbuh-tumbuhan diurusi Allah Subhanahu wa taala, tidak lelah. Sehingga Allah Subhanahu ini oleh Al-Hasan adalah hidup yang terus-menerus mengurusi makhluknya, yang tiada kematian baginya. Kemudian Ikrimah juga mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya yang bergantung kepada segala sesuatu, yang tidak ada sesuatu pun keluar darinya. Berarti tidak ada segala sesuatu makhluk yang di langit di bumi, yang nampak ataupun tidak tampak itu yang keluar dari kekuasaannya, yang keluar bergantung kepadanya, yang keluar daripada ketentuannya. Ini adalah penjelasan oleh Ikrimah yang kedua. Sehingga tidak makan pun, jadi kalau Allah ini adalah merupakan sifat yang sangat sempurna. Allah tidak makan, tidak minum. Kalau makhluk membutuhkan makan minum, kecuali satu malaikat. Malaikat itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak punya nafsu sebagaimana nafsu makhluk-makhluk lainnya. Makhluk lainnya ada nafsu makan, minum, tidur dan sebagainya. Tapi juga merasakan lelah. Titiannya, makhluk yang makan dan minum itu adalah juga tidur, juga lelah, juga sehat, juga sakit. Tetapi yang satu ini, makhluk yang satu ini, malaikat itu tidak lelah, tidak ngantuk, tidak tidur. Malaikat tidak ada yang tidur. Tapi karena apa? Tidak makan, tidak minum. Nah, oleh Allah menciptakan ini adalah sebagai pelajaran, pengajaran sebagai ilmu, itulah kekuasaan Allah. Akan membuat makhluknya seperti apapun adalah berkuasa. Berkuasa. Nih. Jadi kalau tugasnya menjaga, ya menjaga terus. Yang tugasnya untuk beribadah pagi atau piket pagi terus. Tidak berganti-ganti, tidak pernah lelah. Ini malaikat. Kenapa? Tidak ada nafsu. Tidak ada nafsu makan, minum, tidak tidur, tidak sakit. Nah, Allah membuat makhluk satu ini yang dikatakan malaikat memang lain daripada yang lain. Jadi malaikat adalah makhluk Allah yang memang patuh melaksanakan perintahnya. Dan juga tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah. Inilah satu makhluk yang bernama malaikat itu. Kemudian Ikrimah mengatakan hubungan dengan makna firman-Nya tadi, suatu pun tidak ada yang keluar daripada genggamannya, kekuasaannya, dan tidak juga Allah itu tidak makan.
Ar-Rabi Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah dia tidak beranak dan dia tidak pula diperanakkan. Berarti ayat ini adalah ayat berikutnya. Lanjutkan daripada ayat yang kedua tadi. Seakan-akan pendapat ini menjadikan firman Allah yang berikutnya merupakan tafsiran daripada lam yalid wa lam yulad. Ini kalau tadi Ikrimah kemudian disaut oleh Ar-Rabi Ibnu Anas bahwa makna yang dimaksud dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, ini seakan-akan menjelaskan daripada ayat berikutnya. Padahal itu juga bisa dikembalikan pada manusia bergantung tadi. Ya, jadi memang tidak ada yang terpisah, semuanya adalah penjelasan-penjelasan ini, ayat-ayat ini memang sangat berkaitan. Kemudian ayat berikutnya yaitu ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ini judulnya ayat yang ketiga ini tidak ada beranak, biar dikatakan dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Penjelasannya, pendapat ini merupakan pendapat yang jazid dalam hadis terdahulu disebutkan melalui riwayat Ibnu Jarir, Ubay Ibnu Ka'ab sudah hadis mengenainya yang menerangkan dengan jelas. Kemudian kita lanjutkan, Sayyid Ibnul Musayyab, Mujahid Abdullah Ibnu Suraij dan Ikrimah, juga Sa'id Ibnu Jubair, kemudian As-Sa'di telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya yang bergantung kepadanya segala sesuatu itu, kemudian juga menjelaskan tentang tiada anak dan tidak diperanakkan, bahwa keadaan Allah itu memang tidak memiliki anak dan juga tidak diperanakkan. Semua pendapat di atas diriwayatkan oleh Ibnu Hatim, Al-Baihaqi dan At-Tabari, demikian pula oleh Ja'far mengetengahkan sebagian besar darinya berikut syarat-syaratnya. Ini satu penjelasan yang sangat luas sehingga kita bisa ambil yang poin-poinnya. Dari kata lam yalid wa lam yulad ini adalah memang satu sanju adat yang tidak membutuhkan makhluk. Baik yang dikatakan kalau makhluk itu kan butuh suami, butuh istri, kemudian butuh teman, butuh tetangga, butuh anak dan sebagainya. Tapi Allah satu-satunya zat yang memang Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena Allah apa? Kembali pada Allah yang Maha Esa itu sendiri. Allah tidak membutuhkan daripada makhluknya, tapi makhluk adalah membutuhkan. Maka Allah Somad tadi. Adanya makhluk karena ciptaannya. Kemudian makhluk yang menciptakan Allah. Jadi adanya makhluk, Allah yang menciptakannya. Allah tidak membutuhkan makhluk, tapi makhluk ini yang senantiasa membutuhkan daripada Allah SWT. Dan tidak akan terlepas daripada Allah karena Allahus Somad. Lam yalidnya maka antara Allahus Somad tadi berkaitan erat, tidak boleh terlepas daripada lam yalid wa lam yulad. Dengan Tuhan Allah tidak punya anak itu berarti memang tidak membutuhkan makhluk. Lain daripada manusia, lain daripada jin, ataupun juga termasuk setan kali. Iblis itu ada suami istri, ada anak, cucu, buyut dan seterusnya. Termasuk hewan-hewan pun demikian, butuh daripada lain jenis. Demikian pula pepohonan pun banyak yang membutuhkan daripada pertolongan ataupun dengan adanya lain jenis. Ada bunga putih, ada mahkota dan sebagainya, itu kan
Banyak di antaranya apabila diberikan serbuknya, maka akan terjadi pepohonan. Sehingga kan pepohonan membutuhkan juga yang lain. Sedangkan Allah SWT di samping dijelaskan Allah Somad manusia, Allah itu tempat makhluk bergantung padanya, itu juga tidak beranak dan tidak beranakkan. Kenapa? Sekali lagi, Allah tidak membutuhkan makhluk. Tapi makhluk adalah membutuhkan Allah. Karena apa? Karena makhluk adalah ciptaan Allah. Dan pada satu penjelasan ini kita tambahkan pada Suratul Al-Mu'min ayat 115 itu Allah menciptakan makhluknya, termasuk menciptakan manusia itu adalah dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya dengan biasa-biasa saja. Ada tujuannya. Apa di antaranya? Agar makhluknya yang diciptakan itu tujuannya agar menghambakan diri pada Allah. Mengabdikan diri pada Allah SWT. Taat apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Semua makhluk, baik yang berada di langit maupun yang ada di bumi, baik yang tampak ataupun tidak tampak ini, Allah punya tujuan menciptakan makhluk ini agar menghambakan diri. Hanya salahnya manusia yang diciptakan oleh SWT itu banyak yang tidak sadar terhadap kewajiban hidup yang sebetulnya ada merupakan satu kewajiban setelah Allah memberikan hak-haknya secara penuh, mulai dari dalam kandungan, dilahirkan dan seterusnya. Allah senantiasa mengurusi tadi. Dari Allah Somad tadi adalah memang manusia bergantung itu diurusi Allah SWT. Setelah manusia menggantungkan dirinya, juga makhluk-makhluk yang lain juga menggantungkan pada Allah. Hanya sayangnya sekali lagi manusia, tidak semua orang beriman, tidak semua orang patuh kepada apa yang Allah perintahkan sesuai dengan tujuannya. Artinya kalau meyakini pada satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah jelas di situ. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali hanya untuk mengabdi kepadanya, untuk berbakti kepadanya. Nah, kadang-kala manusia untuk melaksanakan kewajibannya, tugas hidupnya itu kewajibannya banyak yang diingkari. Ada yang tidak mau, ada yang enggan, ada yang mau tapi ogah-ogahan, ada yang mau tapi tidak rutin, ada yang rutin tapi mungkin kurang ikhlas. Nah, ini adalah tingkat-tingkatan daripada manusia dalam menanggapi, mencikapi daripada dirinya sebagai ciptaan Allah ini seperti itu. Yang jelas Allah menjelaskan baik orang kafir itu akan ditempatkan satu peringatan ini, satu peringatan akan ditempatkan di neraka jahanam yang kekal. Sedangkan orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh melaksanakan perintahnya berarti tergolong yang takwa adalah akan dimasukkan dalam surganya. Semuanya berita ini sebetulnya sudah sampai kepada makhluk Allah termasuk daripada manusia itu sendiri. Hanya bisa menerima atau tidak. Kalau mau menerima berarti mengimani dengan sungguh-sungguh, kemudian mau dan mampu. Mampu dan mau melaksanakan tugas kewajiban hidupnya selama hidupnya. Sebab tugas atau kewajiban ini adalah selama hidup. Kalau sudah mati tidak ada kewajiban lagi kecuali mempertanggungjawabkan daripada amal perbuatannya selama Allah memberikan hidup dan kehidupan di dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, begitulah ulasan daripada Suratul Ikhlas yang lanjutan setelah pada zikir pagi ataupun petang, Suratul Baqarah 255, ayat kursi, kemudian lanjutan berikutnya adalah Suratul Al-Ikhlas. Demikian
yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapatkan satu pencerahan bagi kita, hati kita. Maksudnya mendapatkan cahaya yang terang dalam hati kita dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah SWT. Tidak lain, bukan untuk mencari sesuatu, kecuali adalah lillah. Hanya kepada Allah, untuk Allah, dan kepadanya lah kita kembali kepada Allah SWT. Berarti mencari ridha Allah dalam segala aktivitas kita adalah kita dalam rangka mencari ridha Allah. Kalau sudah kita mencari ridha Allah, insya Allah apa yang Allah janjikan, apa yang Allah kabarkan, apa yang kita cita-citakan, dengan segala usaha dan amaliyah kita, insya Allah mendapatkan suatu hasil yang membahagiakan. Baik iman kita waktu kita di dunia, kemudian pengamalan iman kita yang di dunia ini akan dirasakan besok di akhirat yang diawali dengan yaitu kematian yang masuk di alam barzah itu bisa menerima atau merasakan kenikmatan yang Allah berikan, yaitu adalah nikmat kubur atau nikmat alam barzah yang besok di akhirat insya Allah mudah-mudahan kita semua dikelompokkan oleh Allah SWT menjadi hamba Allah yang ahli surga. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.